Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan memperdalam materi tentang langkah-langkah menulis teks pidato. Namun, sebelum lanjut ke materi, langkah-langkah menulis teks pidato, mari kita ulas dulu pengertian dari pidato. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi, dan gestur. Jadi, pidato ini menyampaikan kepada banyak orang, tidak hanya satu atau dua orang saja. Nah, pidato ini tidak disampaikan dalam bentuk lempang-lempang saja, namun penyampaiannya harus menggunakan ekspresi wajah. Oleh karena itu, tidak boleh hanya sekedar membaca, agar tujuan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh audiens. Sebelum kita memahami langkah-langkah menulis teks pidato, alangkah baiknya kita memahami struktur dari teks pidato itu. Nah, struktur dari teks pidato ini dibagi menjadi 3, ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, dari pembukaan teks pidato ini terdiri dari salam pembuka, ucapan hormat, dan rasa syukur. Misalkan kalau salam pembuka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari agama Islam. Kemudian ada salam sejahtera dari agama Kristen dan Katolik, Om Swastiastu dari agama Hindu, Namo Buddhaya dari agama Buddha, dan salam pembuka dari agama Konghucu. Yang selanjutnya ada ucapan hormat. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa ucapan hormat itu yang terhormat atau paling tinggi itu ada ter. Ter itu biasanya untuk jabatan yang paling tinggi seperti Bapak Kepala Sekolah itu pengucapannya harus menggunakan yang terhormat. Kemudian dilanjut dengan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 12 Surakarta, seperti itu. Kemudian yang saya cintai teman-teman saya sesama pelajar SMP Negeri 12 Surakarta. Selanjutnya ada rasa syukur. Contohnya adalah seperti ini. Sebelumnya, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada pelantikan Ketua OSIS SMP Negeri 12 Surakarta periode 2023-2024 ini. Setelah pembukaan, yang selanjutnya ada isi pidato. Isi pidato ini merupakan bagian terpenting karena memuat inti dari sebuah pidato yang akan disampaikan. Yang terakhir dari struktur teks pidato ini ada penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Biasanya berisi kesimpulan secara ringkas, permintaan maaf, dan salam penutup. Dari contohnya ada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, sampah adalah masalah kita bersama. Untuk itu, marilah kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah. Saya berharap pada masa yang akan datang kita lebih peduli dan perhatian terhadap masalah sampah. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari contoh tersebut kita dapat melihat, kita dapat mengetahui bahwa akhir dari pidato ini berisi tentang kesimpulan secara ringkas, kemudian permintaan maaf, dan salam penutup. Setelah kita mempelajari pengertian dari pidato, kemudian ada struktur dari pidato, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menulis teks pidato. Nah, langkah-langkah menulis teks pidato ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada memilih dan menentukan topik, kemudian ada membuat kerangka atau bagian-bagian dari pidato, kemudian yang ketiga ada mengumpulkan informasi yang terdiri dari fakta dan data. Yang keempat ada menentukan waktu dan lamanya pidato jika pidato tersebut dipraktikkan. Dan yang terakhir ada menulis dan mengembangkan pidato. Memilih dan menentukan topik.
topik harus sesuai dengan latar belakang. Misalkan kalau kita ada di pedesaan, pidato kita juga harus disesuaikan dengan audiens pedesaan. Kemudian harus menarik minat pendengar. Jadi kalau membuat pidato itu harus menarik, harus membuat pendengar itu penasaran dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Jadi kalau kita sedang berpidato di pedesaan ya kita menggunakan bahasa di sana dan pengetahuan di sana. Sampai kita berpidato di desa tetapi kita menggunakan bahasa dengan bahasa Inggris yang tinggi, kemudian pengetahuan yang tinggi pula. Itu malah mempersulit orang-orang yang di sana. Jadi audiensnya itu tidak akan paham. Dan yang terakhir harus sesuai dengan ruang lingkup pendengar. Selanjutnya ada membuat kerangka pidato. Sebelum membuat kerangka pidato, tentunya harus menentukan tujuan dari pidato itu. Misalkan, ada topik masalah sampah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak seluruh peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, tujuan penulisan pidato ini adalah untuk mengajak peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, isi pidato harus sesuai dengan ajakan kepada peserta didik untuk lebih tertib membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari topik dan tujuan yang telah kita buat tadi, kita bisa mengembangkan kerangka menjadi memaparkan kondisi sekolah yang banyak sampah, kemudian menjelaskan efek negatif dari sampah, kemudian ada mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah kita membuat kerangka dari pidato, kemudian mengumpulkan informasi yang terdiri dari fakta dan data. Pengertian fakta sendiri adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Nah, faktanya sampah bertebaran di sekolah. Jadi, kita lihat kanan kiri udah banyak sampah, itu juga sudah termasuk fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi yang tertangkap oleh indera manusia. Kemudian tong sampah ada di setiap kelas tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa. Jadi kalian lihat di kanan kiri kalian mungkin masih ada beberapa anak yang membuang sampah sembarangan. Fakta yang ketiga, banyaknya lalat di kelas. Nah, penyebab banyaknya lalat di kelas ini disebabkan oleh sampah yang dibuang secara sembarangan. Kemudian fakta yang keempat, lalat bisa mendatangkan penyakit. Nah, penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan oleh lalat? Bisa ditimbulkan oleh nyamuk. Nah, biasanya lalat ini bisa menyebabkan diare kalau telurnya bisa kemakan oleh manusia. Kemudian bisa menyebabkan nyamuk ini bisa menyebabkan demam berdarah dan lain sebagainya. Kemudian kumpulan dari beberapa fakta yang udah dibuat itu termasuk dari data. Langkah selanjutnya adalah menentukan waktu dan lamanya berpidato. Sesuaikan panjang pidato dengan durasi yang ada. Dapat membaca teks pidato terlebih dahulu sebelum acara untuk mengetahui durasi waktu yang dibuat. Jadi kalau pengen menentukan lamanya pidato itu, kita saat membuat pidato, misalkan kurangnya 5 menit, itu ditambah lagi kata-katanya. Misalkan kita kebanyakan 10 menit, jadi bisa lebih pendekin aja. Yang penting tidak mengurangi inti dari tujuan pidato itu. Jadi inti-intinya itu jangan sampai dikurangi. Misalkan kalau kelebihan ya hal-hal yang tidak perlu aja yang dikurangi. Yang penting-penting itu jangan sampai dikurangi agar maksud dari pidato itu tersampaikan dengan sempurna kepada audiens. Yang terakhir ada menulis pidato. Nah, menulis pidato ini dikembangkan dari kerangka tadi.
Kemudian dikembangkan lagi menjadi kata-kata yang indah, disusun yang indah sesuai dengan kaidahnya menulis pidato. Ada salam pembuka, ini terdiri dari salam pembuka, ucapan hormat, rasa syukur. Kemudian isi ini berisi hal-hal yang hendak disampaikan kepada khalayak umum. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan secara ringkas, permintaan maaf, dan salam penutup. Jadi jangan sampai lupa kalau kita mengembangkan pidato itu harus ada pembukaan yang terdiri dari salam pembuka, ucapan hormat, dan rasa syukur. Kemudian inti pidato yang akan disampaikan itu apa. Dan yang terakhir ada penutup ini berupa isian secara ringkas, kemudian permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah membuat teks pidato. Jadi, Ibu harap kalian udah ada gambaran bagaimana cara menulis teks pidato yang benar. Kemudian, tugas hari ini adalah melanjutkan tugas kelompok yang kemarin, yaitu membuat teks pidato secara berkelompok. Satu kelompok kan terdiri dari 4 orang anak toh. Jadi masing-masing anak memiliki tugas tersendiri. Satu anak membuat pembukaan yang terdiri dari salam pembuka, kemudian ucap rasa syukur, kemudian penghormatan. Kemudian 2 orang anak membuat paragraf. Satu anak satu paragraf. Dan yang terakhir, satu anak lagi membuat penutup. Karena ini kan daring, jadi satu anak menulis di kertas ya. Nanti teman-teman yang lain bisa mengirimkan ke anak tersebut. Misalkan satu kelompok 4 orang. Pilihlah salah satu teman kalian untuk menjadi sekretaris. Nanti sekretaris tujuannya untuk mencatat hasil dari pidato satu kelompok tadi. Jadi setiap kelompok itu memiliki satu orang sekretaris biar mempermudah untuk penulisannya. Nah, nanti kalau sudah jadi satu lembar pidato yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup, silakan pidatonya dikirimkan ke Bu Septi ya melalui chat pribadi. Batas pengumpulan ditunggu sampai nanti jam 8 malam. Untuk absensi, silakan isi link di bawah materi. Di dalam link tersebut, isilah nama, nomor absen, serta tulislah saran atau pertanyaan apa yang menjadi kesulitan dalam penulisan pidato atau memahami materi penulisan pidato ini. Demikian pembelajaran hari ini, semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Bu Septi jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu ditanyakan seputar materi, tugas, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan melalui chat pribadi. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.